الرحمن الرحيم ويقولون متى هذا الوعد Recording in إن progress. كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. Dan orang-orang kafir itu nantang. Mereka berkata, kapankah ancaman kiamat dan neraka ini akan terjadi kalau kalian benar-benar orang yang jujur. Qul katakan Muhammad, innamal ilmu indallah, ilmu tentang hari kiamat itu hanya Allah yang tahu. Wa innama ana nadhirum mubin, sedangkan aku hanyalah pemberi peringatan yang nyata. Falamma ra'awhu zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru, begitu neraka terlihat semakin dekat, kiamat tanda-tanda sudah makin jelas, maka si'at jeleklah wujuhul ladzina kafaru, wajah-wajah orang kafir. Wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un, dan dikatakan pada mereka, inilah yang kalian senantiasa dulunya suka meminta disegerakan. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ya bunda yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tentang pandangan mata. Dalam surat Maryam disebut sama Allah Subhanahu wa taala, faqtalafal azabu min bainihim fawailul lil ladzina kafaru min mashhadi yaumin azim asmi bihim wa absir yauma yatunana lakin zalimuna al-yawma fi dhalalin mubin. Bunda nanti cari itu ayat 30-an sampai 40-an itu. Artinya adalah fakhtalafal azab, hari itu kocar kacir pasukan mereka. Fawailul lil ladzina kafaru, celaka buat orang-orang kafir. Min masyhadi yaumin adim, ketika mereka menyaksikan pemandangan yang amat dahsyat di hari ini. Jadi mereka udah celaka begitu melihat pemandangan yang menakjubkan, keagungan, kehebatan, dan kita rupanya nggak ada apa-apanya. Ada kalimat Allah yang lanjutannya, perhatikan ayat bunda, asmi bihim wa absir. Betapa tajamnya pendengaran mereka di hari itu. Wa absir, dan betapa tajamnya penglihatan mereka di hari itu. Yauma yatunana, ketika mereka datang menghadap kami. Jadi di hari itu segala-gala itu disingkap sama Allah. Indera pendengaran tiba-tiba jadi tajam. Indera penglihatan tiba-tiba jadi tajam. Semua kelihatan. Memori semuanya terulang lagi. Itu yang disebut asmi bihim wa absir yauma yatunana. Ayah bunda mudah-mudahan sudah ketemu tuh ayat. Sudah ketemu belum? Betapa tajamnya pendengaran penglihatan mereka di hari itu. Sayang sekarang nggak kelihatan ayah bunda hari kiamat. Jadi ketika Allah bilang falamma ra'awhu zulfatan, ketika mereka melihat, kaget mereka. Itu hari kiamat, neraka, semua yang disiksa itu kelihatan oleh mata mereka. Dalamnya neraka, jeritan orang-orang yang disiksa, kedengeran, penyiksaan semuanya kelihatan dengan tajam oleh mata mereka.
Maka nanti di hari kiamat baru itu pendengaran kita, penglihatan kita dibuka, disingkap sama Allah Subhanahu wa taala. Dan kemarin di kajian hidup sesudah hidup di tempatnya Umi Deti, saya bacain hadis sahih riwayat Bukhari tentang mayat yang dibopong menuju kubur. Kalau mayat itu adalah orang soleh, maka dia teriak-teriak, Qaddimu, bawa saya segera, bawa saya segera. Udah nggak sabar, pengen jumpa sama Allah itu. Kalau mayatnya orang soleh, mudah-mudahan kita Allah takdirkan begitu. Tapi kalau mayatnya yang nggak soleh, dia teriak-teriak, mau dibawa kemana, mau dibawa kemana. Saya nggak ada yang dengar. Semua makhluk mendengar cerita itu. Kalau saja jin dan manusia mendengarnya, Allah soiko pasti pingsan. Ngedengar ceritanya mayat yang mau dibawa ke dalam kubur. Kalau dia bukan orang soleh. Itu yang pertama. Nanti pendengaran kita, penglihatan kita disingkap sama Allah. Dan tajam, setajam-tajamnya. Melihat segala-galanya. Kalau sekarang sering banyak yang lupa, sudah mulai demensia, sudah ada yang pikun, ntar enggak. Semuanya keinget, semuanya kelihatan, semuanya kedengaran. Dan ya Bunda, bahkan memori-memori yang dulu aja masih kedengaran sama kita. Kalau kita menyimpannya di hati. Kalau kita pernah dicaci, dihina, dimaki sama orang, dan itu sakit di hati kita, pernah nggak tuh ya Bunda dalam hidup? Dan ayah Bunda masih bisa ngeliat tuh wajah orangnya yang nyebelin, dan masih teringat benar kata-katanya. Jadi itu yang disebut, oh hati kita itu bisa ngedengar dengan tajam. Udah kejadian berapa tahun, berapa belas tahun, berapa puluh tahun yang lalu, masih kedengeran itu ucapannya. Masih kelihatan mimik muka. Itu yang kalau melihat dengan hati. Jadi kalau melihat dan mendengar dengan hati masih bisa. Kalau di otak ya, hilang. Demikian juga yang bahagia-bahagia, ya Bunda. Semua kebahagiaan yang pernah kita lalui masih tercium aromanya, masih kedengaran suaranya, masih terekam sekali oleh pandangan mata kita. Semua kondisi lingkungan kalau kita bahagia. Biasanya hari yang paling bahagia tuh pernikahan misalnya. Hari yang bahagia tuh misalnya bisa menikahkan anak. Misalnya. Ingat mau kejadian berapa puluh tahun yang lalu masih bisa kelihatan. Masih bisa kedengeran. Dan itu kalau hati. Hati yang nyimpen kebahagiaan, kesedihan, benci, rindu, cinta, semuanya rekam jelas. Yang kedua sekarang Ayah Bunda, setelah pandangan itu tajam, yang kedua zulfa. Ini yang namanya Zul sekarang lagi rame nih ya, yang namanya Zul. Dan zulfa begitu dekat. Jadi nanti didekatkan neraka buat orang-orang kafir. Buat orang-orang yang bertakwa didekatkan surga.
Dalam surat Qaf, wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Dalam surat Qaf, surat 50. Dan untuk orang-orang yang bertakwa didekatkan al-jannah, surga. Ghaira ba'id, nggak jauh. Jadi surganya datang mendekat ke orang-orang bertakwa. Seperti neraka juga datang mendekat buat orang-orang kafir. Dalam surat Takwir, ayah bunda sudah pernah belajar. Wa su'iratil jahim wa uslifatil jannatu. Apa bunyinya? Wa idzal jahimu su'irat wa idzal jannatu uslifat. Apabila neraka dipanaskan, neraka jahim dipanaskan. Wa idzal jannatu uslifat, dan apabila surga didekatkan. Jadi buat orang-orang kafir neraka makin dipanaskan, buat orang-orang yang bertakwa surga didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak usah ngebayangin ke surga naik angkot berapa, Ustaz? Nggak usah. Ntar surganya yang deket. Sama juga. Nanti kalau Allah ridho, Kak Anyar bingung mau naik bus apa, naik apa namanya, naik kereta, naik apa. Ntar Allah mudahin aja. Tiba-tiba, ayo bareng aja sini biar seru sepanjang perjalanan kita ngobrol. Nanti Allah mudahkan. Pokoknya insya Allah, ayah bunda semuanya orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala, dari segala-gala Allah mudahkan. Nanti kumpulin testimoni ya, perjalanan dari rumah masing-masing sampai ketemu di Anyer, nanti bagaimana Allah mudahkan perjalanan. Jadi insya Allah sebab berdoa mudah-mudahan semuanya Allah mudahkan, Allah selamatkan, Allah sehatkan sampai kita ketemu di Anyer. Yang ketiga, si'at wujuhul ladzina kafaru. Jelek, muram wajah-wajah orang kafir. Dalam surat apa kita sudah ketemu surat Al-Qiyamah, sudah ketemu wujuhu yawma idzin nadirah ila rabbiha nadirah wa wujuhu yawma idzin basirah tazunnu ayyuf'ala biha fakirah. Orang-orang yang beriman wajah mereka berbinar-binar karena memandang wajah Allah girang. Tapi ada wajah-wajah yang muram, ketutup sama debu, tazunnu ayyuf'ala biha fakirah, karena dia yakin bahwa di hari itu pasti celaka. Karenanya ya Bunda, yang beriman tuh harus mukanya kinclong, harus banyak senyum, latihan ya Bunda. Jangan mukanya dijelek-jelekin, wajahnya harus senyum terus. Orang-orang beriman. Kenapa? Karena semua dikasih bahagia sama Allah. Di dunia dikasih bahagia, di akhirat dikasih bahagia. Orang beriman tuh harus banyak senyum. Kata Rasulullah, cari hadisnya. Tabassumuka ila wajhi akhika shadaqah. Senyummu kepada saudaramu itu sedekah, kata Rasul. Orang beriman tuh mukanya jangan kencang mulu. Apalagi kalau di masjid mukanya galak banget, jangan. Di majelis taklim nyala-nyalain orang, jangan. Orang beriman tuh senyum, kata Rasulullah, karena sedekah. Dalam surat Al-Insan kan kita udah tahu tuh, bagaimana membuat wajah kinclong. Masih ingat nggak, ya Bunda? Bagaimana membuat wajah kinclong? Dikasih tahu sama Allah Subhanahu wa taala. Wa yutimuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Inna nakhafu min rabbina yawman 'abusan qamtarira.
فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرور. Itu dalam surah Al-Insan. Teknik membuat wajah kinclong dunia akhirat lahir batin. Bukan sering-sering facial ke salon, bukan. Bukan sering-sering perawatan. Tapi dikasih tahu tekniknya untuk wajah kinclong sama Allah. Apa tuh? Wayut imoto nato'am. Memberi makanan. Ala hubbihi yang dia sukai. Sekarang nih saudara-saudara kita di Sumatera lagi banyak perlu makanan. Ayo bantu. Wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan kepada orang miskin, wa yatiman anak yatim, wa asira dan kepada orang-orang tertawan. Waktu lagi ngasih innama nut'imukum liwajhillah. Kami ini memberikan kalian makan itu karena mencari ridha Allah, la nuridu minkum jazaa'u wala syukura. Nggak usah ngebalas apa-apa, nggak usah bilang terima kasih. Jadi memberi makanan tanpa berharap apapun kecuali ridha Allah. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Karena kami ini takut kepada Allah di hari semua wajah suram qamtarira, penuh dengan masalah. Jadi khawatir wajahnya jelek. Kayak ini nih, si'at wujuhul ladzina kafaru. Ini ayat ini. Waqahumullahu syarra dzalikal yaum, maka Allah jaga mereka dari keburukan hari itu. Walaqahum dan Allah menjumpai mereka nataratan. Nah, ini kalimat nataratan. Berbinar-binar wajah mereka sumringah. Wa surura dan senyum bahagia. Jadi wajahnya orang beriman tuh senyum. Jangan kencang aja. Sama pasangan mukanya kencang, sama anak itu kencang, sama teman-teman kencang. Jangan. Senyum-senyum. Kata Rasulullah, tabassumuka ila wajhi akhika sodako. Senyummu kepada saudaramu itu sedekah. Jangan jadi panitia hari kiamat. Menentukan orang neraka. Itu. Jangan. Jadi senyum. Jadi ciri-ciri orang beriman wajahnya senyum. Ini kayak ayah andung tuh. Ini ciri-ciri orang beriman. Insya Allah ahli surga. Senyum. Wajah-wajahnya ayah bunda nih yang senyum. Ayah selalu senyum tuh. Jangan terlalu tegang. Ayah bunda. Ini kelihatan sama saya nih. Yang senyum sama enggak. Ya Allah. Mudah-mudahan semuanya ahli surga semuanya. Hati-hati. Senyum. Wakila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un, dan disampaikan pada mereka nih yang kalian dulunya sering minta disegerakan. Ayah bunda rahmati Allah Subhanahu wa taala, udah pernah sekolah, udah pada pernah kuliah kan? Dan biasanya itu kalau pengumuman akhir ntar bakal kelihatan tuh dalam pengumuman kuliah, pengumuman sekolah. Kalau orang nilainya bagus, dia senyum, dia bahagia. Kalau nilainya jelek, mukanya jelek, malu. Nah itu pengumuman akhir nih. Wa ila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Ini sih yang kalian dari dulu nagih-nagih pengen cepat diminta, dikasih tahu nilainya. Begitu dikasih tahu pengumuman akhir, maka jelek semua. Giginya ompong, nggak berani senyum. Senyum pakai bibir aja. Bunda Lela senyumnya. Giginya nggak usah dikasih tahu. Ya Allah. Dan insya Allah mudah-mudahan yang latihan senyum, latihan hidup tulus, ikhlas karena Allah, hidupnya buat Allah, matinya buat Allah, semua aktivitasnya buat Allah, antar senyum, bahagia. Ada banyak pelajaran hari ini. Yang pertama, nanti pandangan, pendengaran tajam. Yang kedua, neraka itu hari kiamat didekatkan.
Buat orang kafir didekatkan neraka, buat orang mukmin, orang bertakwa Allah dekatkan surga. Pelajaran ketiga, wajahnya orang-orang kafir itu jelek. Orang-orang beriman tuh senyum, bahagia. Dan ayah bunda bakal bisa ngeliat tuh. Kalau orang yang rajin ibadah, orang sering kena wudhu, kelihatan tuh wajahnya bersinar. Tapi yang enggak taat sama Allah kelihatan. Wajahnya kelihatan. Hari di dunia aja udah tahu kita. Dan yang keempat, nanti pengumuman akhir dikasih tahu. Dan pengumuman akhir itu, ayah bunda, setelah itu nggak ada lagi hair. Kalau di sini masih ada hair. Ya, ayah Andung, sebagai dosen. Masih bisa ujian susulan. Di sana udah nggak bisa. Sekarang masih dikasih kesempatan hidup sama Allah Subhanahu wa taala, maka bersyukur. Bagusin. Bagusin ujung-ujungnya. Terus baca buku yang ayah bunda tulis tuh yang disusun sama Bunda Kasia, Bunda Lucy, dan tim 11++. Insya Allah, kenapa nggak dari dulu? Banyak yang ngomong, kenapa nggak dari dulu kita belajar Al-Quran kayak begini? Insya Allah, enggak. Ini Allah lagi ngasih hadiah buat ayah bunda, penghujung yang indah. Innamal a'malu bil khawatim, kata Rasulullah. Amal itu ditentukan di penghujung. Jadi, alhamdulillah di ujung-ujung dikasih sama Allah. Ini kita ketemu, kita bisa belajar bareng. Alhamdulillah. Dan kalau ya bunda ngerasa rugi, kenapa baru 2-3 tahun terakhir? Sama, usia Usbop udah dari dulu, kenapa baru bikin kelas online baru 2-3 tahun terakhir? Jadi sama kita. Jadi Allah ilhami di ujung-ujung. Jadi Masya Allah, bersyukur dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti ya Bunda habis surat Al-Mulk, kita lanjut ke juz 28. Sampai ntar juz 26, jadi kode 5 juz, ntar kita pindah ke surah Al-Baqarah. Tapi nanti ayah Bunda ajakin sama semua keluarga, ajakin teman-teman, ajakin sebanyak-banyak orang. Nanti Mbak Gema, Usbib, Umi Deti, Usbab bakal bagi share WA. Saya, Bobi Heruwibowo, ngerasa setiap hari belajar Al-Quran di kelas online Nur-Quran nikmat banget. Saya mau ngajak saudara-saudara kita ikutan. Nanti dengan format begitu, Ayah Mujiono bagi ke WA. Saya Mujiono usia segini baru belajar surah Al-Mulk, enak banget. Saya ngajak keluarga saya, itu bagiin. Ini bagian dari dakwah. Ada yang mau ikut, silahkan. Nggak mau ikut, terserah. Yang penting kita udah ngajak. Pokoknya sebanyak-banyak orang kita ajakin. Karena saya bacain tuh bukunya yang ditulis sama ayah bunda semuanya. Ya Allah, kenapa ya? Kok kita nggak ngajak orang sebanyak-banyak? Nah, sekarang nanti bakal dibagi versinya ke ayah bunda, WA-nya. Kasih tahu sama orang-orang. Nanti habis dari Anyar, mudah-mudahan makin banyak saudara-saudara kita ikutan untuk belajar Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua jadi ahlul Quran. Ya Bunda. Sehat-sehat sampai ketemu lagi di Anyar insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.